AFC mulai berulah. Kirim tim khusus jaga Bahrain saat bertanding lawan timnas Indonesia. Alasan Elkan Bagot tolak gabung timnas. Pilih fokus di klub atau keluar dari timnas? Striker timnas Indonesia, Ole Romeni cetak gol debut di Liga Inggris. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bahrain pada matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret mendatang. Jelang pertandingan yang semakin dekat, Timnas Indonesia mendapatkan berita mengejutkan. Laga Timnas Indonesia vs Bahrain bakal dipantau ketat oleh pihak AFC selaku badan pengatur sepak bola di kawasan Asia. Tak main-main, AFC bakal mengirim tim khusus datang langsung ke SUGBK seperti permintaan Bahrain. Hal itu diungkap oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat doa bersama menyambut Ramadan 1446 Hijriah. Karena kita pernah mendapat peristiwa yang tidak mengenakan dulu walaupun tidak ada hubungan dengan timnas dan klub, ujar Erick Thohir. Tentu ini harus kita antisipasi. Bahkan ini yang saya dengar dari Pak Sekjen bahwa Bahrain dan AFC akan terus memantau selama ada pertandingan pada tanggal 25 Maret nanti. Jadi mengirim tim khusus. Jadi kita agak bingung sih. Meski begitu, Erick menegaskan jika pihaknya tidak gusar akan kehadiran tim khusus itu. Justru, Erick menilai jika ini menjadi momentum yang baik untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang baik. Tapi itu bagian kita ngasih lihat jadi tuan rumah yang baik, lanjutnya. Sebelumnya, Bahrain lebih dulu membuat timnas Indonesia tercengang saat meminta FIFA dan AFC memindahkan laga ke venue netral. Mereka menilai SUGBK dan Jakarta tidak cukup aman bagi mereka. Bahrain mengklaim banyak mendapat ancaman dari supporter timnas Indonesia buntut hasil imbang pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu. Meski demikian, AFC tak mengabulkan permintaan tersebut. Ketum PSSI, Erick Thohir, pun mengatakan tidak ada alasan lagi bagi Bahrain menganggap Indonesia tidak aman. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Timnas Indonesia sudah menjamu lawan-lawan tangguh di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejauh ini, skuad Garuda telah memainkan 3 laga kandang melawan Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Seluruh pertandingan bahkan berjalan kondusif tanpa ada insiden fatal yang masuk dalam catatan buruk AFC. Publik juga menyambut laga tersebut dengan antusias dan tiket laga terjual habis. Meski kalah telak, para supporter tetap menunjukkan kedewasaan dengan menerima hasil tersebut tanpa menciptakan kericuhan. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang ramah dan sportif, sekaligus membangun citra positif dalam dunia sepak bola internasional. Kita sudah membuktikan kemarin ketika melawan Jepang, ujar Erick Thohir. Walaupun kita kalah 4-0 banyak keluarga dari Jepang datang, ibu dan anak semua bahagia. Saudi ketika kita menang 2-0 kita juga tidak punya euforia yang berlebihan. Kita layani tamu kita, jelas Ketum PSSI. Itu yang saya bilang ketika kita ke Australia kita kasih lihat bahwa kita bangsa yang besar. Ketika ada tamu kita juga harus kasih lihat kita bangsa yang besar, yang ramah. Bersahabat tapi bolanya menangan, tambahnya. Kabar mengejutkan datang dari Elkan Bagot. Bek andalan timnas Indonesia ini menolak panggilan Patrick Kluivert untuk membela skuad Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Keputusan ini diungkap oleh pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, atau yang akrab disapa Bung Ropan. Dalam kanal YouTube-nya, Bung Ropan menyebut bahwa informasi ini ia dapat langsung dari Ketua Umum PSSI. Pelatih Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan Bagot, menanyakan kondisinya dan kesiapan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Namun, Elkan menyampaikan bahwa untuk saat ini, ia ingin fokus bersama klubnya, Blackpool FC, ujar Bung Ropan. Keputusan ini memang cukup bisa dimaklumi. Elkan baru saja pulih dari cedera yang membuatnya absen selama beberapa bulan.
baik di klub maupun di timnas Indonesia sejak era Sintayong. Kini, ia mulai mendapatkan menit bermain bersama Blackpool FC dan bahkan mendapat pujian dari media Inggris, Blackpool Gazette. Dia tampil sangat solid di lini pertahanan, membangun kerjasama yang baik dengan Oli Casey, tulis media tersebut. Dengan kondisinya yang baru kembali dari cedera, wajar jika Elkan masih ingin memulihkan performanya sebelum kembali ke timnas. Kemungkinan besar, ia baru siap untuk kembali membela Indonesia pada laga bulan Juni melawan China dan Jepang. Bagot sendiri dikenal sebagai satu-satunya bek kidal alami di timnas Indonesia, sebuah keunggulan yang membuatnya sangat berharga di lini belakang. Meski absennya Bagot tentu menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia, Patrick Kluivert kini harus mencari solusi lain untuk lini pertahanan Garuda dalam 2 laga penting ke depan. Coventry City berhasil mengalahkan Oxford United dengan skor tipis 3-2 dalam laga seru di Kasam Stadium. Pada pertandingan ini, pelatih Oxford United, Gary Rowett, menurunkan Ole Romeni sebagai starter di lini depan. Namun, justru tim tamu yang tampil lebih tajam sejak awal. Coventry unggul cepat di menit ke-7 lewat sundulan Jack Rudoni yang menerima umpan matang dari Tatsuhiro Sakamoto. Oxford United baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Pemain naturalisasi Indonesia, Ole Romeni, mencetak gol debutnya pada menit ke-53 setelah menerima assist dari Placeta. Namun, keunggulan Oxford tak bertahan lama. 5 menit berselang, Coventry kembali memimpin lewat gol Efron Mason Clark. Oxford United berusaha bangkit dan sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Elliot Moore di menit ke-62. Sayangnya, gol penentu kemenangan Coventry datang di menit ke-71. Sakamoto, yang sebelumnya memberikan assist, kali ini mencatatkan namanya di papan skor dan memastikan 3 poin untuk timnya. Usai pertandingan, pelatih Oxford United, Frank Lampard, mengakui bahwa timnya tidak dalam performa terbaik. Kami tidak tampil maksimal hari ini. Mungkin karena gol cepat di awal pertandingan membuat kami merasa terlalu nyaman. Tapi inilah sepak bola. Yang terpenting adalah bagaimana tim merespons dalam situasi seperti ini, ujar Lampard, dikutip dari Oxford Mail. Meski kecewa dengan hasil akhir, Lampard tetap mengapresiasi semangat juang para pemainnya, terutama dalam merespons kebobolan di babak kedua. Kami selalu berbahaya bagi mereka. Tapi sayangnya kami tidak memiliki kontrol permainan yang saya harapkan. Namun, saya suka bagaimana tim bereaksi setelah kebobolan. Kami harus terus belajar dan berkembang, tambahnya. Dengan hasil ini, Coventry membawa pulang kemenangan berharga. Sementara Oxford United harus segera bangkit untuk pertandingan berikutnya.